Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, JC Angela. Yeay! Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya sekarang. Di video kali ini, aku mau review drama Korea berjudul Chip In. Drama bergenre misteri, drama, dan black comedy ini berjumlah 8 episode dan tayang di MBC. Drama ini menggantikan drama terdahulunya yaitu Sick Know Everything. Drama yang disutradarai oleh Jin Chang-kyu dan penulis naskahnya adalah Choi Kyung ini mengisahkan tentang Yoo Bit-na yang diperankan oleh Kim Hye-jun. Dia merupakan putri dari seorang pelukis ternama yang memiliki kekayaan miliaran won di bidang properti, bernama Yoo In-ho yang diperankan oleh Nam Mon-chul. Nah, hubungan mereka tidak seperti seorang ayah dan anak. Mungkin karena Bit-na terlahir sebagai anak di luar pernikahan. 25 tahun yang lalu, Yoo In-ho menikah dengan seorang sutradara terkenal bernama Ji Sul-yong yang diperankan oleh Kim Jung-yong. 5 tahun berselang, mereka bercerai karena In-ho berselingkuh dan memiliki anak dengan Kim Ji-hye yang diperankan oleh Oh Nara. Alih-alih menikahi Kim Ji-hye, In-ho hanya memasukkan Bit-na sebagai anaknya di kartu keluarga. 3 tahun setelah bercerai, akhirnya In-ho bertemu kembali dengan Ji Sul-yong. Kemudian, mereka kembali menjadi sepasang kekasih. Tidak seperti anak orang kaya lainnya, Bit-na hidup sangat sederhana. Bahkan, dia membiayai kebutuhan hidupnya serta biaya kuliahnya dengan usahanya sendiri. Dia bekerja paruh waktu tanpa mengandalkan kekayaan ayahnya. Tetapi sang ibu, yaitu Kim Ji-hye, dia selalu mencari kesempatan untuk meminta biaya kepengurusan anak kepada In-ho setiap tahunnya. Suatu hari, Bit-na dan ibunya diundang untuk menghadiri ulang tahun ke-58 sang ayah. Nah, saat itu mereka hadir beberapa hari lebih awal dari jadwal ulang tahun sang ayah. Setelah sampai di sana, ternyata yang berada di rumah tersebut bukan hanya sang ayah dan yang diundang bukan hanya Bit-na dan sang ibu. Sang mantan istri yang sekarang juga menjadi kekasih dari In-ho hadir juga di sana. Karena kira-kira 1 tahun yang lalu, Ji Sul-yong sudah pindah ke rumahnya In-ho. Saat itu dia pindah dengan alasan karena ingin mengurus In-ho yang saat itu didiagnosis terkena kanker stadium akhir. Kemudian ada Mon Jung-wook diperankan oleh Lee Yeon-hee yang merupakan manajer, asisten sekaligus sahabat dari Yoo In-ho yang memang sudah 15 tahun terakhir tinggal di rumah In-ho. Lalu ada Dok Go-chul yang diperankan oleh Han So-hyun yang merupakan adik tiri dari Yoo In-ho. Dia baru saja keluar dari penjara karena melakukan penipuan. Nah, Go-chul ini sudah sering bolak-balik penjara karena kasus penipuan tersebut, sehingga menyebabkan sang anak yaitu Dok Go-sun yang diperankan oleh Kim Si-eun harus tinggal di rumah Yoo In-ho dari kecil. Kemudian ada juga Yoo Hae-jun yang diperankan oleh Choi Kyu-jin yang merupakan anak dari adik kandung Yoo In-ho. Nah, adiknya yang tiba-tiba saja meninggal 15 tahun yang lalu menyebabkan sang keponakan diasuh serta dibiayai kuliahnya oleh Yoo In-ho. Terakhir ada Nyonya Park yang diperankan oleh Nam Mi-jung. Dia merupakan seorang pelayan yang sudah mengabdi selama 20 tahun di rumah Yoo In-ho. Ternyata selain menghadiri ulang tahun dari Yoo In-ho,
Mereka juga menantikan pembacaan serta pembagian warisan dari sang pelukis terkenal tersebut. Tidak tanggung-tanggung, yang dibagikan adalah 50 miliar won. Wow, kebayang dong banyak banget hartanya dari Yo In Ho. Hubungan mereka semua sangat canggung, malah terkesan saling tidak akur dan tidak suka atas kehadiran anggota keluarga yang lain. Salah satu penyebab yang pasti adalah warisan tersebut. Mereka semua memperebutkannya dan ingin mendapatkan bagian yang paling besar. Tetapi di antara mereka semua ada dua orang yang tidak tertarik dengan perebutan warisan tersebut, yaitu ada Bitna dan sang sepupu yaitu Gosun. Di hari ulang tahun sang ayah, ibu dari Bitna mendapatkan sebuah surat misterius yang ditaruh di depan pintu kamarnya. Setelah surat tersebut dibuka, di dalam surat itu terdapat sebuah peta yang mengarah kepada brankas. Di sana juga menyebutkan bahwa brankas tersebut menyimpan sebuah surat warisan yang juga berisikan syarat-syarat untuk mendapatkannya. Nah, karena brankas tersebut terletak di kamar utama Yo In Ho, akhirnya Ji-hye, ibu dari Bitna tersebut, memikirkan cara agar tidak dicurigai dan tidak ketahuan oleh Yo In Ho, yaitu dengan cara menambahkan obat tidur ke dalam obat-obat yang harus diminum oleh Yo In Ho. Setelah berhasil membuat In Ho meminum obat tersebut, Ji-hye akhirnya berhasil memasuki kamar Yo In Ho. Dia pun berhasil membuka brankas dan menemukan surat wasiat tersebut di dalam brankasnya. Langsung dong dibuka amplopnya dan dibaca syarat di dalam amplop tersebut. Tetapi isi dari surat tersebut membuat Ji-hye sangat murka. Syarat yang diberlakukan di sana adalah jika ada yang membuka amplop tersebut, maka jatah dari orang tersebut akan gugur dan dibagikan secara rata kepada anggota yang lain. Wah, terkejutlah si Ji-hye ini. Sambil marah-marah, dia kembali masuk ke kamarnya. Dia merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh orang yang membuat surat tersebut. Akhirnya setelah marah-marah tersebut, dia tidur. Dan pagi hari tiba, mereka semua dikagetkan dengan teriakan dari Bitna. Bitna menemukan sang ayah sudah terbujur kaku di tempat tidurnya. Semua orang terkaget termasuk Ji-hye. Nah, dia langsung panik dan khawatir. Dia langsung bertanya-tanya apakah dia yang menyebabkan kematian tersebut. Ji-hye yang merasa terjebak, dia khawatir yang diberikannya bukanlah pil tidur. Sementara itu, dipanggillah polisi dan setelah mencari di kamarnya In Ho, polisi tersebut menemukan beberapa petunjuk. Di antaranya, tidak ada orang lain yang memasuki rumah tersebut. Dan itu berarti pelakunya ada di antara orang-orang yang berada di rumah. Kemudian mereka juga menemukan bekas suntikan di tangan In Ho. Kemudian mereka juga menemukan bahwa ada sisa tinta khusus di brankas yang kemudian mereka memeriksa tangan para penghuni rumah dan ternyata sisa tintanya pun tercetak di tangan Ji-hye dan Go-chul. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Nah, di sini aku juga bingung ya untuk investigasi polisinya sendiri. Karena di situ tuh terkesan polisinya itu bolak-balik ke rumah tersebut. Kenapa nggak langsung aja gitu diperiksa seluruh rumah, kamar, bawaan mereka? Jadi ketahuan, karena kan memang kalau misalkan polisinya balik dulu kemudian menginterogasi tersangkanya, nah bisa aja kan tersangka yang lain itu membuang bukti atau memanipulasi bukti tersebut. Dan benar aja, setelah Ji-hye dan Go-chul diperbolehkan pulang, nah mereka kembali lagi ke rumah tersebut untuk memeriksa kamar-kamar dan bawaan dari para penghuni, yang akhirnya menemukan bekas jarum suntik di dalam tas Bitna. Nah, setelah ditemukan jarum suntik tersebut, Bitna pun dibawa ke kantor polisi.
Bitna yang merasa benar dan tidak melakukan hal tersebut selalu menyangkalnya, hingga hasil autopsi keluar dan ternyata sang ayah meninggal karena alergi akut yang dihasilkan dari mengkonsumsi obat tidur. Sementara untuk suntikannya itu disuntikan setelah beberapa jam Inho meninggal. Jadi di sini Bitna kembali lagi ke rumah dan polisi menyampaikan hasil otopsinya ke seluruh keluarga. Setelah tahu bahwa Inho meninggal karena alergi akut yang dihasilkan oleh obat tidur, Jihae langsung ketar-ketir. Dia langsung panik dan merasa bersalah. Tetapi saat itu kenyataan lain membingungkan Jihae. Karena di dalam autopsi menunjukkan kalau Inho ternyata mengkonsumsi 5 buah tablet obat tidur. Nah, bingung lagi yang dia masukkan itu hanya 1 tablet. Bagaimana 4 tablet obat tidur yang lain bisa masuk ke tubuh Inho? Di tengah kebingungan tersebut, Bitna dipukul dari belakang dengan menggunakan stick golf hingga membuat dia gegar otak ringan. Nah, kenapa sampai Bitna dipukul dari belakang dengan menggunakan stick golf? Jadi ternyata surat warisannya tersebut hilang dari brankas. Nah, pengacara dari ayah Inho bilang kalau misalkan surat tersebut tidak ditemukan sampai hari di mana surat warisannya tersebut disahkan, nah seluruh warisannya tersebut akan jatuh ke Bitna karena formalnya menurut hukum Bitna yang merupakan satu-satunya keluarga yang masuk ke dalam kartu keluarga dari Inho adalah pewaris yang sah untuk seluruh harta dari Inho jika tidak ditemukan surat warisan tersebut. Nah, setelah Bitna keluar dari rumah sakit, Gosun, sepupu dari Bitna, mengajak Bitna bergabung ke dalam penyelidikan media sosial. Dan mereka menjadi akrab karena mereka ingin tahu yang terjadi sebenarnya dan mencari tahu siapa pembunuh dari Yo In-ho. Gosun akhirnya membuat sebuah web dan mengupload segala penemuan mereka agar para netizen ikut membantu mereka menyelidikinya. Nah, kenapa sih mereka sampai membuat sebuah web tersebut? Jadi mereka memutuskan untuk membuat web tersebut kalau mereka berdua melewatkan sesuatu yang penting dari petunjuk-petunjuk yang mereka dapatkan. Dan benar saja, banyak dari para netizen memiliki insting dan mata yang tajam yang akhirnya bisa memberikan beberapa bukti yang penting untuk penyelidikan kasus tersebut. Hingga akhirnya terbukti bahwa bukan hanya Jihae yang mendapatkan surat misterius tersebut. Mereka semua, termasuk sang asisten dan pelayan di rumah In-ho tersebut, mendapatkan surat yang sama persis. Hanya Bitna satu-satunya orang yang tidak mendapatkan surat tersebut. Nah, netizen pun juga mendapatkan bukti bahwa selain Jihae, ada Go Chun, Nyonya Park, Yo Hae Jun, dan Mon Jung Wook yang memberikan obat tidur ke In-ho. Nah, mereka pun dibawa secara bersamaan ke kantor polisi untuk diinvestigasi lebih lanjut. Bahkan, karena kisah yang unik tersebut, mereka melakukan wawancara dengan sebuah stasiun TV dan mengungkapkan yang terjadi pada malam kematian sang pelukis terkenal tersebut. Belum puas dengan hasil investigasi mereka, Bitna dan Gosun tetap mencari petunjuk lain. Mereka merasa janggal dengan surat misterius yang dikirimkan tersebut. Seolah-olah surat tersebutlah yang mengarahkan kelima orang tersangka pemberi obat tidur tersebut untuk memberikan obat tidur kepada In-ho. Nah, kenyataan membingungkan lainnya terjadi ketika terungkap ternyata In-ho lah yang membuat serta mengirimkan surat misterius tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah itu artinya In-ho merencanakan bunuh diri? Nah, jika tidak demikian, apakah In-ho ternyata dibunuh? Siapakah pembunuh sebenarnya? Adakah cerita lain yang akhirnya terungkap sejalan dengan penemuan petunjuk-petunjuk baru? Lalu bagaimana dengan nasib kelima pemberi obat tidur tersebut? Akankah warisan yang ditinggalkan oleh In-ho berhasil didistribusikan sesuai dengan surat wasiatnya?
Akankah semua jatuh ke tangan Bitna, satu-satunya keluarga inti yang tercatat di kartu keluarga Inho? Penasaran banget kan dengan drama membingungkan ini? Nah, ayo segera ditonton drama Korea berjudul Chip In. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang sedang mencari drama Korea yang seru dan menegangkan. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!